Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi, hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah batal nikah di detik terakhir. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya akan mengajak jamaah Islami Tinda melihat sebuah video tayangan tentang pengantin pria bunuh diri akibat depresi di hari pernikahannya. Ini dia. Lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ya ini jadi meninggal bunuh diri jelang akad nikah ini. Jadi memang kadang-kadang yang namanya orang mau menikah ini stres itu tinggi. Nah, bagaimana caranya supaya nggak terlalu nuntut banyak calon pasangan deh, biar nggak stres, atau bagaimana baiknya, mau izin penjelasannya? Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi ayahanda Nabi Ustaz Syifa Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Maka pernikahan itu mestinya menjadi sebuah ibadah. Tentu saja yang namanya ibadah butuh niat yang kuat. Maka ketika kita berniat, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Kalau niat kita ibadah, insya Allah segala tuntutan itu tidak akan terasa. Ataupun tuntutan itu bahkan tidak akan muncul ke permukaan. Seperti misalnya tuntutan uang panahi lah, atau tuntutan pesta yang mewah lah, atau tuntutan baju adat yang seperti apa. Kenapa? Karena memang niatnya adalah ibadah. Bahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin membutuhkan effort seperti haji umroh, itu pakaiannya cuma 2 helai kain, subhanallah. Maka ketika ibadah seperti ini kita anggap pernikahan adalah ibadah, insya Allah segala tuntutan akan kita kebelakangkan. Walaupun mungkin nanti ada kemewahan, mungkin ada nanti perhiasan, tapi itu bukanlah sesuatu yang utama. Kenapa? Karena niatnya adalah ibadah. Maka perhatikan niat terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan. Perhatikan niat kita. Niat kita ingin apa? Pamer ke tetangga kah? Pamer ke saudara kah? Pamer ke orang lain kah? Pernikahannya dihadiri oleh si ini, tendanya sepanjang 2 kilometer, subhanallah. Maka itu semualah yang akan merusak esensi daripada niat tadi. Karena niatnya adalah ibadah. Karena ibadah itu tidak pernah menyulitkan daripada hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sama sekali menyulitkan kepada hambanya. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim mudzakir. Memang Allah sudah mudahkan tuntunan kita itu Al-Qur'an untuk kita amalkan, untuk kita baca, untuk kita hafalkan, untuk kita jadikan keseharian kita. Maka mudahkan. Jikalau niat kita ibadah, insya Allah kita akan memudahkan segalanya. Baik daripada pihak perempuan, pihak laki-laki, pihak orang tua, pihak paman, pihak bibi, semua yang terlibat di dalamnya. Kalau niatnya disatukan menjadi niat ibadah, insya Allah segala jenis tuntutan akan dibelakangkan. Walaupun ada nantinya, tapi itu bukan sesuatu yang utama, bukan sesuatu yang akan membatalkan pernikahan. Yang kedua, yang ingin kami komentari daripada video tadi, karena dikatakan bahwasanya depresi akibat penyakit, maka ini adalah sesuatu yang sangat dilarang dalam agama Islam. Bahkan dalam riwayat disebutkan ada seorang sahabat yang menderita sakit pada saat dia terkena anak panah, lalu dikatakan bahwasanya dilaporkan kepada baginda Nabi SAW, dicari sahabat ini, dicari orang ini. Maka dikatakan, ya Rasulullah, dia telah syahid terkena anak panah. Subhanallah. Maka Nabi SAW bertanya, apakah engkau yakin dia syahid? Sesungguhnya dia menderita sakit. Karena saking sakitnya dia mendorongkan anak panah tersebut ke dalam tubuhnya. Karena udah nggak kuat lagi sakitnya, didorongkan, maka tidak tergolong orang yang syahid. Kenapa? Karena bunuh diri. Subhanallah. Maka bagi yang sedang terkena penyakit, anggap penyakit tersebut adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita saling mendoakan. Kami di Mimbar Islami Tinda senantiasa mendoakan jamaah yang sedang sakit, mungkin ada yang sedang terbaring menyaksikan Islam itu indah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan memberikan pahala terbaik atas sakitnya insya Allah. Maka jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam ketika ditimpa sakit, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Aku menderita ya Allah, aku sakit ya Allah, tapi Engkau Maha Pengasih, sangat menyayangi daripada hambanya, sangat mengasihi daripada hambanya. Maka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta disisakan lisan dan hatinya hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika terjadi pernikahan ataupun terjadi yakni daripada depresi atau stres daripada calon pengantinnya, maka disitulah dibutuhkan daripada dukungan daripada keluarganya. Keluarga sangat berperan penting terhadap
keluarga yang lainnya. Bahkan Nabi SAW mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Kenapa memperkeluargakan mereka? Karena disinilah ketika mereka sudah bersaudara dan berkeluarga, tentu saja mereka akan saling tolong menolong, bukan saling menuntut. Kapan kau nikah? Kapan kau punya anak? Subhanallah, kita tidak pernah tahu apa yang dirasakan oleh orang yang kita tanya. Kita emang seenaknya aja nanya kepada orang, tapi kita tidak pernah tahu perasaannya orang yang kita tanya. Wallahu ta'ala a'lam. Udah ada yang bilang sama saya, Bib, katanya gini, Bib. Pernikahan, gimana setelah nikah? Enak gak? Enaknya dikit. Loh, kok dikit? Iya, sisanya enak banget katanya. Yang ini sih penjelasannya, Bib. Biar yang gagal nikah pengen nikah juga nih, Bib nih. Gak ragu-ragu. Baik. Izin Ustazuna Syam, Ustazah Syifa. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada, anak-anakku sekalian, terutama yang sedang siap-siap untuk menikah. Ya. Jadi tadi ditanyakan kaitan dengan orang yang kemudian jadi trauma. Mungkin dia melihat suasana orang-orang yang menikah di sekelilingnya yang tidak ideal. Ada beberapa hal kiat yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tadi Ustazuna Syam menyampaikan panjang lebar terkait dengan ikhlasun niyah. Ya. Alangkah indahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan innama al-a'malu binniyat. Ya. Kata innama adatul hasar. Artinya apa? Semua urusan hanya dinilai berdasarkan niatnya apa, gitu ya. Dikatakan faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau orang itu hijrah, kalau orang itu bekerja, kalau orang itu menikah, kalau orang itu punya anak, kalau orang itu berdakwah, kalau orang itu berjihad, semua kalau Allah dan Rasul nomor satu, maka Allah dan Rasul yang jadi tujuannya. Termasuk Allah yang akan memudahkan urusannya. Jadi nomor satu ketika kita akan menikah itu cari berdasarkan apa yang Allah perintahkan, niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah katakan kalau niat kita itu benar-benar untuk ibadah, at-thayyibat lit-thayyibin wat-thayyibun lit-thayyibat. Laki apa perempuan yang baik itu adalah untuk laki-laki yang baik. Diberikan sama Allah yang kufu, ya. Kalau kita mencarinya berdasarkan niat yang baik, agamanya juga baik, gitu ya. Nah sebaliknya al-khabithat lil-khabithun. Wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk juga. Nah jadi pertama adalah ikhlasun niat. Niatkan untuk ibadah, takarrub sama Allah. Yang kedua, dahulukan ridho dari walidain. Kedua orang tua kita. Saya ingin berpesan kepada para orang tua, tolong jangan persulit anak Anda untuk nikah. Ya, saya orang tua, saya punya anak-anak saya sudah besar-besar. Jangan mempersulit, apalagi dalam urusan remeh-temeh. Ya. Ini urusan akhirat, dibawa sampai ke akhirat nanti. Jadi dahulukan kalau bukan urusannya yang betul-betul mukhalif syar'i, ya, menentang syariat, jangan dipersulit. Permudah, bantu, ya, biayai kalau perlu, gitu ya. Kan ini anak kita mau melaksanakan sunnah, masa dihalang-halangi. Nah, anak juga tolong jangan berdalil dengan cinta. Allah katakan di dalam Quran, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Mawaddah itu cuma satu bagian, ya. Yang pertama apa? Sakinah. Sakinah itu urusannya dengan syahwat. Orang udah nikah, syahwatnya tersalurkan. Baru kemudian mawaddah, cinta, ya. Tapi setelah itu bukan hanya cinta, ada rahmah, setelah itu adalah kasih sayang. Kenapa? Cinta itu nggak bertahan abadi, ya. Orang nanti udah lama-lama segala macam makin biasa, tapi rahmah itu yang bertahan. Jadi jangan ngandel pokoknya saya cinta, kalau nggak begini nggak jalan gitu ya. Jangan. Cinta itu tidak abadi. Apa yang ada di dunia tidak abadi. Yang abadi apa? Amal kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan, juga kita berdoa sama Allah, tapi yang terakhir saya ingin sampaikan, anak-anakku sekalian, nikah itu bukan seperti dalam komik. Please dipahami. Bukan seperti dalam novel. Dengan manis, dengan indah, dengan itu, tidak seperti itu. Nikah itu real, ya. Nikah itu perjuangan. Nikah itu adalah dakwah dan jihad, ya. Jangan berharap kita mendapatkan sempurna. Emang kita nikah sama malaikat? Nggak ada, ya. Siapapun yang kita nikahi pasti punya kelemahan. Siapapun yang kita nikahi punya kelebihan. Tapi ngaca diri kita. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu jadi cermin. Kenapa? Kalau dia begitu, ya kita emang siapa? Apa kita malaikat? Sehingga kita ingin yang sempurna pasangan kita. Nggak ada. Ya. Maka dikatakan
nikah itu adalah setengah dari agama. Masya Artinya Allah. apa? Karena saking besar pahalanya, Saking besar berat. pahalanya. Nah sekarang waktu kita menjawab pertanyaan yang ada di rumah nih ya. Pertanyaan jamaah udah banyak banget. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Masya Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika sebelum menikah tidak membuat perjanjian pranikah? Apakah itu artinya boleh selingkuh? Waduh, siapa yang ngajarin begini? Ustaz siapa mau jawab nih? Kasih paham, woi kasih paham. Itulah tadi kembali lagi pikirkan tentang kewajiban bukan tentang hak kita. Nah. Karena kalau sebelum menikah sudah Ya. mempelajari fikih daripada pernikahan tadi, insya Allah tanpa perjanjian tertulis pun dia tahu bahwa berkhianat itu adalah sesuatu yang Nauzubillah dilarang. min zalik. Kalau perselingkuhan yang dimaksud adalah perzinahan atau pengkhianatan, maka tentu saja tanpa ada perjanjian pranikah pun udah berlaku. Perjanjian pranikah ini adalah tambahan-tambahan. Misalnya yang ada kalau di Indonesia jelas sudah ada perjanjian pranikahnya itu tertulis dalam sigat ta'liq itu. Kalau meninggalkan ataupun tidak mengajak berbicara ataupun mendiamkan itu ada hukum-hukumnya. Lalu kalau disebut tidak dituliskan tidak ada perjanjian pranikah tertulis di atas materai tanda tangan berdua hitam di atas putih, apakah boleh berselingkuh? Apakah boleh berkhianat? Tentu saja tidak boleh karena pernikahan adalah mitsaqan ghalidha, bukan hanya ikatan antar dua insan, dua keluarga, tapi ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak diketahui oleh pasangannya, tapi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berarti berkhianatnya dua. Iya, tapi kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, samarkan nama saya. Sudah, alhamdulillah. Saya mau cerita nih Ustadz. Saya pernah gagal dalam menikah dikarenakan mantan saya kembali menghubungi saya. Dikarenakan mantan saya kembali menghubungi saya. Selain itu juga ada laki-laki yang menyukai saya. Nah, padahal saya udah tunangan. Katanya saya diganggu jin. Makanya jadi gagal menikah. Apakah benar ketika ingin menikah lalu malah banyak yang menyukai padahal sudah ada calon? Itu termasuk gangguan setan sebelum pernikahan. Nah, ini Ustazah Syifa karena memang benar nih. Kalau kita udah mau menikah, itu biasanya ada aja tuh ya. Wih, yang inilah, yang itulah. Pasti. Pengalaman? Sama. Tolong ceritakan pengalaman. Sama kan. Izin silakan Pak Toh. Saya yakin bukan pengalaman saya langsung. Izin guru saya Habib Nabil, Ustadz Syam, para guru-guru yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Gagal nikah gara-gara belum bisa move on sama mantan. Atau mantan kembali menghubungi atau juga disukai oleh yang lain. Wajar saja ini adalah gangguan-gangguan yang pasti dihadapi oleh siapapun menjelang akad nikah. Ternyata gangguan tadi bukan hanya dari faktor orang tua, perekonomian, masalah mahar, tapi juga dari orang-orang baru yang hadir. Kalau kita sudah mantap betul nih dengan orang yang mau kita nikahi, maka yang harus dilakukan adalah tajdid niat, diperbarui terus niatnya lillahi ta'ala, mau membangun keluarga, mau memperbanyak umat Rasul, mau benar-benar ibadah bareng-bareng, insya Allah saling mengingatkan setelah menikah. Nah kalau niatnya itu belum dikuatkan, otomatis hati kita pun gampang goyah. Jadi bukan karena gangguan jin saja, sebenarnya setan itu kan seneng ganggu siapapun. Orang ibadah apapun diganggu, apalagi ibadah terlama pernikahan. Makanya jangan pernah berharap setan sedikit pun tidak pernah mengganggu kita. Dulu Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Wahai Syekh, bisa nggak kita kosong atau sedikit saja istirahat dari gangguan setan?" Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "Launama lawajatna rohah." Kalau setan tidur nih, nggak ganggu kita sama sekali, tentu pasti kita bisa istirahat dari gangguan setan gitu, bisa melakukan hal sesuka kita. Tapi nyatanya manusia tidak akan sedetik pun luput dari gangguan setan. Termasuk dalam ibadah pernikahan, menuju ke jenjang pernikahan ada aja. Itulah kenapa kalau kita mencari seseorang untuk dinikahi, carilah orang yang sudah kelar dengan masa lalunya. Ya betul ya, Ustaz Maulana Nggak ada ya. CLBK ya. Ustaz Maulana, jadi iya. Nauzubillah min dzalik. Iya, jadi kalau ada orang yang belum kelar sama masa lalunya, dikit-dikit ngomongin mantan, belum move on, dikit-dikit bahas mantannya, suka membandingkan kita dengan mantannya, itu lelah, capek, gitu ya. Dan dia juga akan dikejar-kejar dengan masa lalu. Maka berhubunganlah atau membangunlah hubungan yang lebih serius dengan orang yang sudah benar-benar lillahi ta'ala melupakan masa lalunya.
Yang kedua, terkadang gangguannya adalah ketika kita sudah punya calon yang di mata kita itu kelihatan sempurna, tapi ada yang lain lebih sempurna hadir. Widih. Itulah kenapa analoginya bagaikan lautan. Kalau kita ngelihat laut dari jauh indah, biru, hijau warnanya. Ketika sampai di tengah-tengah, nggak bisa berenang, kelelep kita. Karena di dalamnya ada banyak binatang buas, menakutkan, gelap gulita. Itulah seseorang yang kita lihat. Kalau belum dinikahi, nampaknya cantik, nampaknya ganteng, nampaknya tidak punya kekurangan. Wah, insya Allah nih, mohon maaf, kadang-kadang apapun seluruh yang ada dalam diri dia pasti wangi. Tidak ada kekurangan sama sekali. Udah dinikahin. Ya Allah, kok begini banget punya istri. Begini banget punya suami. Kamu kok kalau di foto cantik. Di rumah kok nggak secantik di foto kamu, video kamu katanya. Suami saya sering begitu juga. Oh gitu. Gitu. Dia nggak tahu pakai filter istrinya Nggak gimana tahu sih ya. gitu ya. Jadi ini relate banget sebenarnya. Saya yakin bukan saya doang nih, Mas Fadli, Ustadz Syam, semuanya ya. Ini relate sebenarnya. Kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Kalau belum dimiliki itu nampaknya indah. Tapi kalau sudah dimiliki, inilah kenapa dalam Nasuhul Ibad, kalau orang pengen bahagia, bahagia ketika menemukan seseorang, bahagia menjalankan pernikahan, salah satunya adalah man lahu qalbun alimun wa badanun sobirun wal qanaah bima fil yad. Rasa syukurnya harus dihadirin, sabarnya harus dihadirin, dan insya Allah yakin apapun yang kita lakukan ini Allah CCTV-nya dimanapun memantau kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Syifa. Nah, Bib, mau nanya Bib, izin Bib. Mohon maaf nih sebelumnya nih. Ada nggak sih di zaman Nabi ini ada orang yang gagal nikah, Bib? Yang gagal nikah di zaman Rasul SAW. Bahkan bukan hanya sahabat, Rasul pun beberapa kali gagal nikah. Pernah? Oh, Menarik iya. banget kisahnya. Kita pengen denger ceritanya dari Habib nih. Yang di rumah. Sekarang. Jangan sekarang. Yang di rumah Nanti. jangan kemana-mana. Tetap di Islami Tinda. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Wah bener nih. Mantap.